Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV di Medan, apa kabar Anda, dan semoga saja tetap keberkahan menaungi kita semua. Dan pada kesempatan pagi ini kembali kita akan berbincang-bincang dalam program Mata Air, dan kita akan membahas tema kita kali ini tentang makna syahadat bersama Ustadz Latif Khan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik, selepas Ramadan, ya kita akan melanjutkan lagi kajian kita ini Ustadz. Nah Ustadz, bicara mengenai syahadat, ini adalah suatu hal yang yang menjadi fondamen bagi umat Islam, dan seperti apakah peranan ataupun makna syahadat itu. Nah barangkali ini perlu kita gali lebih jauh lagi, sehingga kita berharap bahwa pemirsa pun atau siapapun bisa memahami dengan benar gitu ya, dengan menyeluruh. Silakan Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa SCTV yang mulia, bicara syahadat memang kesan yang sering saya tangkap di masyarakat itu menganggap bahwa ini adalah kajian berat nih. Kalau belajar tauhid jangan tanggung, belajar tauhid nggak boleh sembarangan, karena kalau tidak benar belajarnya efeknya bisa gila dan sebagainya. Stigma pelajaran tentang tauhid, akidah atau syahadat seperti ini yang perlu kita luruskan dulu. Karena terus terang, menjadi muslim itu tidak bisa dimulai dari sholat dulu. Menjadi muslim itu tidak bisa dimulai dari kita naik haji dulu. Menjadi muslim itu tidak bisa dimulai dari kita memperbaiki akhlak kita dulu. Tapi menjadi muslim itu harus dimulai dari membangun komitmen. Komitmen yang dimaksud di sini membangun komitmen kepada siapa, untuk apa, kenapa, bagaimana. Nah, ketika adanya stigma masyarakat kita yang cenderung kalau bicara tentang belajar Islam, saya cenderung melihat, Ustadz, tolonglah ajarin kami masalah yang dasar. Terus terang kami nggak mau kaji yang tinggi-tinggi. Saya pernah itu dan selalu bertanya, masalah dasar itu apa? Ya, kami ini orang yang masih malas sholat, Ustadz. Kami ini orang yang berwudu saja tidak bisa. Saya pernah mengajar sekumpulan anak-anak muda yang kalau bahasa kami di Medan itu dengan bahasa preman. Nah, saya kumpul mereka, dan ketika saya tanya bisa berwudu, tidak bisa. Saya bawa kamar mandi, saya absen satu, sini Sianu masuk, silakan berwudu. Ternyata memang betul dia tidak tahu sama sekali berwudu. Nah, ketika saya ajari satu demi satu, mereka senang. Tapi ternyata pelajaran itu hanya berhenti di seputar pelajaran. Apakah mereka sholat setelah itu dan sebagainya? Tidak. Dan anggapan masyarakat bahwa pelajaran dasar itu adalah sholat, pelajaran dasar itu adalah wudhu, itu menurut saya itu sesuatu anggapan yang salah. Karena bicara sholat itu the second step, itu langkah kedua, itu bukan the first step. Menjadi muslim, second step Anda sholat. Setelah apa? Setelah Anda itu membangun komitmen. Nah, komitmen inilah yang kita fahami sebagai syahadat atau bersyahadat atau akidah atau tauhid dan sebagainya. Nah, malangnya saya tidak tahu ya, saya coba cari, saya coba baca, saya coba bertanya. Sampai hari ini saya belum dapat pelajaran atau penjelasan yang memuaskan. Kenapa stigma di masyarakat kita kalau bicara tauhid, kalau bicara akidah, kalau bicara syahadat, mereka menganggap ini pelajaran yang high level. Ya, high level study. Mereka bilang, wah ini bukan kita ini orang biasa, nggak usahlah diajari yang begini. Padahal sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengawali karirnya sebagai Nabi dan Rasul, mengenalkan Islam kepada kelas manusia yang sekolah saja nggak pernah, kelas manusia kepada yang hari-harinya dikenal dengan sebutan budak, itu bukan pelajaran sholat. Itu bukan pelajaran bagaimana cara naik haji, itu bukan pelajaran berwudu, tapi pelajaran bagaimana dia menyerahkan hatinya, menyerahkan pikirannya, menyerahkan dirinya untuk siap diperbudak oleh Rabbul Alamin, siap diperbudak oleh pemilik semesta raya, siap dipudak oleh yang punya matahari, yang punya bulan, yang punya semua galaksi, siap untuk tidak bisa lagi mengatur diri sendiri, yang mengatur dia adalah Allah. Nah, ini pelajaran yang kita bilang sekarang sebagai pelajaran kelas tinggi. Yang orang-orang biasa enggak lah, ini kan orang sekolahan, ini kan kalau kita udah sholat, kalau kita sudah tua baru kita ikut pengajian khusus begini. Tidak.
Nabi ajarkan ini kepada anak kecil. Nabi ajarkan ini kepada orang yang datang dari level ekonomi yang bahkan tidak bisa dibilang, kalau Hindu itu punya kasta, maka kasta yang paling bawah itu ada Sudra, di bawahnya ada Paria. Nah, dari golongan Paria ini, dari golongan yang tidak bisa digolongkan dalam kasta, Nabi ajarkan itu. Tapi Nabi juga mengajarkan pelajaran yang sama kepada kalangan cendekia, kalangan orang yang bisa membaca, orang yang bisa menulis. Kepada Abu Bakar, kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Utsman bin Affan, bahkan kepada Abu Jahal, pelajarannya sama. Tidak lantas pelajarannya berbeda. Oh, kalian kan orang penting, maka pelajaran Islam yang di luar diajarkan sama kalian adalah pelajaran yang berbeda dong dengan orang-orang yang tidak terlalu penting. Menjadi muslim sama pentingnya di hadapan Allah. Menjadi muslim beban tugasnya sama. Itulah kenapa syahadatnya orang muslim itu semuanya sama. Nah, ini yang perlu saya luruskan kepada masyarakat, bahwa ada stigma, dan saya tidak setuju dengan stigma itu. Ada stigma yang mengira bahwa menjadi muslim, atau kalau dia mau belajar Islam, kalau dia tobat, maka pelajaran pertama yang harus dipelajarinya adalah bagaimana dia bisa sholat, bagaimana dia, kadang-kadang karena terlalu sering bicara tentang sholat, baru mulai belajar Islam, pelajarannya sholat. Usia 25 tahun pelajarannya sholat, 70 tahun pelajarannya sholat, oke, nggak ada masalah. Kalau usia baru belajar, usia 6, 5, 4, atau kemudian 7 tahun belajar Islam, belajar sholat, oke, nggak ada masalah, karena memang itu harus dikenalkan. Tapi kalau usia 25 tahun masih belajar cara berniat lagi, usia 25 tahun masih belajar cara mengangkat takbir lagi, ternyata usia 70 tahun pelajaran juga masih cara niat lagi, cara ngangkat takbir lagi. Jadi pelajaran apa yang sudah tertanam dalam diri dia? Seharusnya belajar Islam juga dimulai dari the first step, saya ajarkan Anda bagaimana berniat, bagaimana berdiri, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Nah, setelah kita belajar sekitar 1 tahun, maka harus ada evaluasi. Anda sudah tergolong orang rajin sholat? Sudah. Nah, oke. Anda rajin sholat di awal waktu? Belum. Oke. Anda rajin sholat dalam jamaah? Belum. Oke. Kalau begitu pelajaran kita sekarang adalah Anda harus bagaimana bisa sholat di awal waktu. Kedua, bagaimana Anda sholat dalam jamaah. Evaluasi lagi. Setelah ternyata dia sholat di awal waktu, dia sholat dalam jamaah, Anda sudah bisa merasakan manfaat sholat pada kerja Anda, pada status Anda sebagai suami. Anda sudah bisa merasakan bagaimana Anda berperan di tengah masyarakat Anda sementara Anda sholat? Kalau belum, nah sekarang kita harus bicara tentang efek sholat. Jadi usia 70 tahun nggak bicara cara berniat lagi. Karena kalau usia 70 tahun masih bicara cara berniat, nanti kalau ketemu salah pelajarannya, lantas dia berpikir, loh saya sekian puluh tahun sholat ini nggak ada yang benar. Jadi gimana nasib sholat saya? Ujungnya pendekatan masyarakat kita yang perlu diluruskan, mengaji, ulang kaji. Habis mengaji, ulang kaji. Habis mengaji, ulang kaji. Jadi kapan dia aksi? Kapan dia bisa mengaplikasi Islam ini? Nah, ini saja pun, walaupun tadi saya mengatakan ini stigma, ini saja pun sebenarnya sebuah kesalahan. Yang benar, seperti yang pernah dibilang Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Waktu Muaz itu dikirim untuk menjadi duta dakwah Nabi ke Madinah. Apa yang harus diajarkan Muaz? Yang pertama sekali diajarkan bagaimana mereka membangun komitmen kepada pemilik semesta raya. Bagaimana mereka menyadari status mereka apa di hadapan pemilik semesta raya. Siapa mereka dan siapa itu Allah. Apa hubungan yang harus terbangun antara dia dengan Allah. Nah, di titik ini saya juga sebelum kita mengaji lebih jauh, karena pemirsa SCTV yang mulia, pelajaran yang kita mulai pada episode ini, insya Allah ini akan berlanjut. Nah, karena saya ingin mengupas detailnya ini di tengah masyarakat kita. Karena cenderung juga menurut saya di tengah masyarakat kita itu belajar Islam atau belajar tauhid atau belajar akidah adalah membawa diri kita ke langit. Dan kemudian mencoba mencari-cari Tuhan di langit. Nah, kemudian ketika tidak bertemu, makanya saya bilang karir puncak dari orang yang belajar, mohon maaf saya kepada pemirsa, dengan pendekatan seperti ini adalah gila. Nah, sehingga orang dianggap dia sudah berhasil belajar kalau dia sudah gila. Padahal sebenarnya tidak demikian. Bagaimana sebenarnya pelajaran tauhid dari pendekatan apapun, pendekatan Asy'ariyah sekalipun, pendekatan Salafiyah sekalipun, atau kita merujuk langsung kepada sumber Al-Quran, sumber hadis adalah menghadirkan Tuhan dalam semua event kehidupan kita.
menyertakan Allah. Ada yang mau Ya, macamnya? silakan. Karena ini belum selesai nih. Ya, betul, silakan, Menyertakan Allah dalam semua aktiviti hidup kita. Nah, Ya. disinilah sebenarnya ini harus dimulai dari bagaimana kita memahami pentingnya bersyahadat. Karena saya sering membuat ilustrasi di tengah masyarakat kita bahwa orang kalau mau jadi preman itu pun harus konsisten dulu. Karena kalau tidak konsisten jadi preman, dia nggak bisa disebut preman. Satu hari dia jadi preman, malam jaga masjid, kemudian besok jadi preman lagi, sore masuk masjid jadi imam pula di masjid. Orang nggak akan bilang dia preman. Maaf cakap, untuk menjadi pelacur pun seorang perempuan harus konsisten jadi pelacur. Artinya untuk benar atau salah dia harus dimulai dari sebuah sikap konsistensi. Konsistensi ini adalah konsisten dalam belajar. Setelah belajar yang dia dapat adalah bagaimana dia konsisten dalam pemahaman yang dia peroleh dari situ. Nah, di titik inilah kita harus mulai. Inilah yang kemudian dibilang Nabi SAW kepada Muaz. Ajarkan kepada mereka tentang Allah. Supaya mereka akhirnya menyadari bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan Tuhan di sini. Nanti akan kita pelajari sebenarnya apa memang benar, kenapa harus ada kalimat ini. Apakah memang kita tidak hanya mempertuhankan Allah? Ataukah memang ada Tuhan-Tuhan lain yang kita paksa untuk jadi Tuhan dalam diri kita? Atau memang menyandera kita untuk hanya mempertuhankan Dia dan tidak boleh mempertuhankan Allah? Jadi kalau dipelajari kalimat saya tadi, kita paksa dia jadi Tuhan. Karena memang ada Tuhan yang memang kita yang mau dia jadi Tuhan. Kita tidak, dia sebenarnya tidak mau sih, tapi kita dorong, kita minta dia, pokoknya kita tidak mau lepas bahwa dia adalah Tuhan kita. Ada yang memang dia menyandera kita, dia membuat ketergantungan kita kepada dia. Dan dalam Islam ada penekanan bahwa keluarlah dari semua Tuhan ini. Kalau kau ingin merasakan sebuah kemerdekaan yang sejati, kalau kau ingin membangun peran-peran kemanusiaanmu yang benar, maka kau harus mengenyahkan semua Tuhan yang terpaksa jadi Tuhan, atau semua Tuhan yang dia memaksamu untuk menjadi Tuhan, kecuali Allah saja. Dan pelajaran ini bukan sebuah pelajaran sederhana. Saya khawatir di titik inilah maka masyarakat kita bilang, wah tolong maaf lah Pak, kalau mengaji yang begini aku mumet ini, nggak bisa terima ini, otakku nggak bisa dibawa ke sini, karena sistem kerja otakku nggak semampu itu. Udahlah, sama saya ajarin sajalah gimana saya belajar bagaimana cara sholat supaya saya bisa sholat. Cara sholat itu bisa diajarkan jangankan kepada seorang muslim. Seorang kafir saja yang tidak menuhankan Allah, kita bisa ajarin dia sholat. Kenapa? Karena sholat itu sebuah pelajaran yang sudah sumber ajarannya sudah otentik. Ini. Tapi bersyahadat, tapi berkomitmen menuhankan Allah dalam hidup, itu tidak bisa diajarkan dengan segepok buku pelajaran. Yang kemudian silakan pelajari sendiri, nanti kalau sudah selesai baca, aku yakin kau akan menuhankan Allah. Tidak bisa. Itu harus dimulai dengan pendekatan, evaluasi, kemudian pembimbingan kepada hati, kepada pikiran, dan kemudian report dari semua kegiatan yang dia lakukan dalam hidup dia, sampai ada penyerahan yang dirasakan, sampai ada pembuktian, sampai ada wujud nyata. Nah, di titik inilah makanya menjadi muslim itu harus menjadi sebuah pilihan. Menjadi muslim bukan sebuah keterpaksaan. Karena begitu kita memasukin halaman Islam, begitu kita memasukin gerbang Islam, itu artinya kita siap dengan semua konsekuensi menjadi muslim. Kita siap untuk menerima kata-kata laksanakan. Kita siap untuk mendengar kata-kata jangan kerjakan itu. Dan kesiapan ini yang dibangun dengan bersyahadat. Kesiapan inilah yang dibangun dengan membangunkan pondasi utama. Di kota kita ini banyak gedung-gedung besar. Saya kira untuk membangun sebuah gedung berlantai puluhan, berlantai belasan itu tidak dibangun dengan pondasi yang hanya 2-3 meter ke bawah. Ya. Kita sering memperhatikan bagaimana batangan-batangan beton yang dihujamkan, tidak satu tapi sekian, terus menerus. Kita mungkin bisa berpikir, gedung seperti apa yang mau dibangun? Karena aku melihat ternyata untuk satu pacakan beton itu tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari 10 dia benamkan ke dalam tanah. Wow, ini sepertinya sebuah bangunan yang luar biasa. Islam adalah sebuah bangunan yang luar biasa. Dia menjangkau seluruh waktunya manusia. Dia menjangkau semua peran-peran manusia dalam hidup manusia. Dan untuk ini butuh sebuah pondasi yang menghujam ke dalam. Dan di titik inilah saya melihat kena faktor tidak biasa. Umat kita sekarang suka dengan yang instan. Mereka lebih tertarik untuk belajar Islam dengan cara-cara yang penting. Bagaimana caranya kalau saya baca ini saya bisa dapat keuntungan duit sekian.
Bagaimana kalau saya baca A, maka kemudian nanti sore ada orang ngantar segepok rezeki yang datang kepada saya, yang nyampe kepada saya dan semuanya. Nah, inilah kondisi masyarakat kita, dan ini stigma yang saya bilang harus diluruskan dulu sebelum kita mempelajarin cerita tentang syahadat ini lebih jauh. Karena ini yang juga dibangunkan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama. Masya Allah. Apa yang disampaikan Ustadz ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya syahadat itu bagi setiap orang, bagi setiap muslim. Nah, tapi memang barangkali begini Ustadz, ketika mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz tadi, baik itu kita melihat dari aspek budaya. Kalau sekarang kan misalkan kita tarik salah satu contohnya adalah masyarakat kita ini kan mungkin selama ini memahami atau metodologi pembelajarannya itu tidak berangkat dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, begitu. Nah, apalagi kalau bicara mengenai syahadat, orang mungkin sebagian besar mengatakan bahwa ini kan sudah hal yang biasa kok. Bahkan dari kecil kita sudah menyebutkan kalimat syahadat. Bahkan ketika kita sholat, kita pun sudah menyebutkan kalimat syahadat juga. Nah, kalau begitu apa perlunya sampai harus dibahas sedemikian sedemikian dalam begitu? Karena itu sudah menjadi hal yang biasa yang kita lakukan. Nah, barangkali ini yang juga perlu disampaikan, karena ada cara pembelajaran yang berbeda, Ustadz, gitu. Saya pernah ketemu dengan seorang pegawai di sebuah perusahaan BUMN besar di Indonesia. Waktu itu perusahaan ini tengah mengganti logonya dengan logo yang baru. Jadi dia cerita sama saya, butuh miliaran rupiah Ustadz untuk merubah logo ini. Jadi bukan biaya. Saya pikir cuma ngerubah logo, apa sulitnya? Dari logo A ke logo B. Ternyata untuk merubah logo itu sekaligus merubah visi. Untuk merubah logo sekaligus merubah bagaimana semua pegawai dalam perusahaan itu harus membangun attitude baru, kondak baru, karakter baru, sikap bekerja yang baru. Nah, untuk membangun sikap bekerja yang baru, kepribadian yang baru ini, mereka melakukan penataran, pelatihan terus-menerus. From high level, dari tingkat yang paling tinggi sampai the lowest, yang paling rendah, mendapat pelajaran kenapa kita rubah logo ini. Kenapa kita harus punya logo yang baru. Kenapa kita? Ternyata untuk kenapa kita, dia membutuhkan sebuah pelatihan yang tidak bisa dilakukan serentak dalam 1 jam. Pelatihan itu dilakukan serentak, tapi dalam event-event yang berbeda, dalam gelombang yang berbeda, dan mereka juga membutuhkan bagaimana tingkat aplikasi daripada apa yang sudah disampaikan ini. Pertanyaannya, apakah bersyahadat itu cuma sekedar mengucapkan kata la ilaha illallah? Kalau sesederhana itu, satu dunia ini manusia, sekurang ajar apapun pemahamannya terhadap Islam, dia bisa fasih mengucapkan. Di televisi kita banyak mendapat sajian tontonan orang-orang yang jelas dia bukan muslim, tapi dia fasih mengucap Masya Allah, Insya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, saya nggak tega, dan sebagainya. Bahkan bukan sekedar itu. Saya membaca buku-buku yang ditulis oleh bukan muslim, dia orientalis yang kabarnya lebih cenderung kepada Islam. Tidak sedikit mereka yang ternyata menguasai Al-Quran jauh lebih baik dari kita. Jadi persoalannya bukan sekedar mengucapkan atau menghafalkan, tapi bagaimana itu terinstall, bagaimana itu menjadi sebuah nilai yang menjadi spirit besar dalam semua titik kerja kita. Nah, ini yang harus kita bongkar rahasianya. Nah, gini Ustadz, mungkin di satu sisi kalau kita kan melihat bahwa ada stigma dari masyarakat. Nah, kemudian saya ingin mengajak justru melihat ke dalam sendiri begitu. Artinya, kenapa sampai muncul stigma itu? Nah, sekarang kalau kita kembali misalkan ke zaman Rasulullah kan juga bukan seperti yang sampaikan di awal. Yang dihadapi oleh Rasulullah bukan hanya orang-orang kalangan intelektual, ada juga masyarakat yang berada di bawah gitu. Nah, artinya kalau saya melihat ketika muncul ada stigma dari masyarakat, sepertinya ada yang kurang pas dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada masyarakat dengan berbagai level. Proses sejarah Islam dan belajar Islam kita sudah cukup panjang. Islam sudah merentang 1.500 tahun. Dalam tempo 1.500 tahun, Islam sudah punya masa jaya, dan Islam sudah punya dalam hal ini peradaban umat Islamnya. Karena Islam termaktub dalam Al-Quran tidak pernah lekang.
Peradaban Islam dia pernah pasang surut. Nah kemudian tidak salah kalau kita melakukan pendekatan sejarah dengan pendekatan budaya. Bahwa kalau saya sedang berkuasa, saya pasti ingin membangun proteksi saya. Ya. Saya kemudian lebih suka ayat-ayat atau dukungan sumber ajaran Islam yang mendukung posisi saya. Nah, ketika pada posisi seperti ini, Islam pernah mengalami di mana para ulama lebih suka belajar ulumus suluk wa tarbiyah. Lebih suka mengajarkan ini, kalau bahasa masyarakat kita tasawuf. Kenapa? Karena mereka merasa tidak punya peran lagi di pemerintahan. Mereka sudah tidak bisa lagi mengingatkan pemerintah-pemerintah yang lebih suka dengan kehidupan bebas mereka. Tidak mau diatur agama, tapi mereka tidak berani keluar dari agama. Mereka tidak mau. Tapi Muslim juga pernah menghadapin bahwa pemimpinnya adalah kufar. Orang-orang yang, ya kalau kita bilang dengan bahasa kita penjajah. Yang malah melihat Islam sebagai antitesa daripada gerakan penjajahan mereka. Mereka tidak mau dan mereka coba memberangus itu dan mengkondisikan Islam ke wilayah peribadatan. Saya lebih setuju ada intervensi luar yang kemudian merusak cara pandang beragama kita. Nah, contohnya di masyarakat kita di Indonesia itu menganggap bahwa berislam itu adalah beribadah. Kesolehan itu ditandai dengan rajin masuk masjid, rajin puasa sunat, rajin baca Quran, sedikit rajin infak. Kesolehan tidak ditandai bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang serve. Dia melayani masyarakatnya. Dia menjadi khadim bagi rakyatnya. Keberislaman, kesolehan tidak ditandai bagaimana seorang kaya raya ini kontribusi kekayaannya terasakan manfaatnya oleh orang-orang susah di sekitar dia. Kita belum masuk ke wilayah ini. Karena pelajaran Islam dari kanak-kanak sampai kemudian dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi apapun dia adalah pelajaran toharoh. Cara-cara main-main air. Cara-cara sholat dan sebagainya. Tidak bagaimana muamalah, maliyah dan semuanya. Nah, ketika stigma ini muncul, yang kita sedang uraikan ini, kenapa stigma ini muncul? Saya bilang tadi, Qurannya tidak salah. Tapi belajarnya jadi apa namanya? Kita terkooptasi oleh sebuah pola belajar yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Kita hanya mengenalkan, saya pernah tanya seorang ulama di Medan ini dan beliau sudah meninggal dunia. Ustadz keulamaannya luar biasa. Kenapa Ustadz cuma jawab masalah toharoh dalam soal jawab di media? Kenapa Ustadz cuma jawab masalah sholat? Dia jawab dengan sederhana. Umat cuma tanya itu sama saya. Umat tidak tanya bagaimana cara memilih pemimpin. Bagaimana setelah memimpin. Bagaimana menyimpan uang di bank dan sebagainya. Umat tidak tanya itu. Umat cuma tanya masalah toharoh. Masalah najis berat, najis. Itu saja yang ditanya. Itulah yang saya jawab. Nah, kalau saya melihat bahwa pendekatan ulama tidak boleh dia mengikuti pertanyaan-pertanyaan umat. Tapi dia harus melakukan proses pembentukan. Dia harus pulang kepada Islam, dia harus pulang kepada sirah Nabi, dan kemudian memulai lagi membentuk, inilah bahasa agama dengan istilah mentajdid. Kalau bahasa politik, mereformasi Islam ini, atau umat ini kepada cara bersikap Islam yang asli. Cara bersikap Islam yang sesungguhnya. Sehingga seorang tukang becak itu pede menjadi muslim. Oh, saya tukang becak memang si anu profesor di bidang agama. Tapi peran saya sama Pak Profesor itu sama di hadapan Allah. Ini yang harus dibangunkan. Sehingga perasaan berislam, seorang tidak merasa rendah diri karena dia profesor. Seorang tidak merasa gagap menghadapi seseorang karena dia rumahnya lebih kaya dari rumah dia. Tidak. Tapi seorang akan panik, akan cemburu kalau melihat ada orang yang, ya Allah dia kaya tidak kaya amat, tapi nyumbangnya luar biasa. Aku nggak, terus terang, aku satu hari bagaimana caranya bisa ngejar ketertinggalan dari dia. Dia itu orangnya sepertinya tidak pintar-pintar amat. Kuliahnya juga tidak luar biasa. Tapi pemahaman Islamnya itu loh. Nah, jadi orang cemburu karena sebab seseorang itu lebih dekat kepada Allah, bukan lebih dekat kepada dunia. Ini saya kira yang patut kita garis bawahi. Iya, baik gitu. Ustaz. Waktu kita sudah habis, ya walaupun kita masih dilanjutkan. berapi-api untuk menyampaikannya Ustaz ya, tetapi kita tahan dulu, insya Allah di episode mendatang akan kita sambung. Nah pemirsa, dari apa yang telah disampaikan tadi, ini memang perlu ada pelurusan dalam beberapa poin yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana memandang ataupun pemahaman kita tentang Islam gitu. Bagaimana kita memulai itu, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah kemudian satu hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita sudah masuk pada wilayah bahwa kita ini sudah dipecah-pecah, dalam artian kita sudah memiliki terkontaminasi oleh yang namanya sekularisme, sehingga ketika bicara agama itu hanya sebatas peribadatan, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang lain, wilayah politik, wilayah pemerintahan, wilayah kehidupan berumah tangga dan sebagainya. Nah ini juga harus kita hancurkan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana nanti mana syahadat ini akan disesuaikan, ya, dibumikan sesuai dengan
bagaimana aktivitas kita. Anda yang barangkali saat ini sebagai ibu rumah tangga akan lebih bisa memahami ataupun lebih kena apabila dalam ilustrasinya adalah ilustrasi rumah tangga. Misalkan ibu ketika memasak kemudian jadi lupa sholat, Bu. Nah, artinya ibu pada saat itu telah menuhankan masaknya dibandingkan dengan sholatnya. Nah, inilah yang perlu nanti kita pahami, Ustadz ya. Jadi akan kita sampaikan contoh-contoh yang membumi, yang mudah-mudahan tidak akan terasa berat. Dan insya Allah kita sama-sama akan menjalankan ini dan akan mudah-mudahan memberikan pemahaman yang baik buat kita. Terima kasih perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.